Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar panas terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun, tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama dapat tempat berlindung, yang pertama dapat tempat bernaung, imamun adilun, pemimpin yang adil, bukan ustadz, bukan ulama, pemimpin yang adil. Kita doakan Bang Abdul Wahid jadi pemimpin yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membawa kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, istiqomah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, laki tak dilarikan pelakor. Amin ya Rabbal. Apa kabar orang Dumai? Apa kabar? Ba'akaba dun sana ambo kasadonyo. Oh, banyak juga orang Minang. Biado halak kita sesudena. Oh, banyak juga halak kita. Oras. Pripun kabare? Banyak juga orang Jawa. Tapi ku tengok yang menjawab itu-itu aja orangnya. Yang HP-nya ada flashnya, tolong hidupkan. Supaya nampak sampai kemana ujung jamaah ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna dawa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
adni ya Allah. Perasaan belum pernah kita latihan. Memang kalau sudah soulmate itu ya, sejiwa kami ini nampaknya. Apa nama grup hadroh adik-adik ini? Hah? Jamu Jamaah Solawat Muji sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak ibu orang Dumai yang mau menyunatkan anak, yang mau akikah, yang mau walimah, yang mau nikah, yang mau nikah lagi, undanglah grup hadroh. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, masalah royalti nanti kita bicarakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dumai ini kota yang spesial di hati saya. Dari mulai ujung Bagan Siapi-api. Mana Bagan Siapi-api? Sana ya. Kita ulang dulu. Dari mulai ujung Bagan Siapi-api sampai ujung Indragiri Hilir, maka Dumai adalah kota yang spesial di hati saya. Apa spesialnya? Saya pulang dari Maroko, terbang ke Jeddah Saudi Arabia haji 2007. Dari Jeddah saya terbang ke Bangkok. Dari Bangkok saya ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur saya naik bis ke Malaka. Dari Malaka saya naik speed ke Dumai. Sampai di Dumai hilang barang-barang saya. Itulah maka ingat kali aku sama Dumai. Tapi itu dulu tahun 2007. Sekarang tahun 2024, Dumai adalah kota idaman. Nggak tahu juga ya, saya cuma baca yang tertulis di sini. Kalau jamaah mau tahu di mana Ustadz Somad Tabligh Akbar manusia paling ramai, hanya ada di Bukit Gelanggang. Dari jam berapa tadi Ibu duduk? Jam 5. Sekarang udah setengah 10. 6, 7, 8, 9, 30, 4 jam setengah bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya insyaallah. Langkah pertama dari rumah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Pulang dari lapangan Bukit Gelanggang ini, hapus dosa-dosanya insya Allah. Dosa, hutang tidak. Mudah-mudahan orang Dumai yang terlilit utang lepas dari utang piutang. Banyak juga yang hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Betul? Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Jamaah ngadunya sama ustadz, ustadz ngadunya kemana? Ngadu ke jamaah? Bolak-balik lah itu namanya. Jamaah macam-macam masalahnya ngadu ke ustadz. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada santri yang udah 2 tahun belum bisa bayar uang sekolah. Ke Ustadz juga. Ustadz Somad, ini jalan kami berlobang. Jangankan jalan kalian, jalan ke rumahku pun berlobang juga. Ustadz Somad, ini ada jamaah sakit, belum bisa bayar ke rumah sakit. Ke Ustadz juga mengadu.
Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa berkerut wajah Ustadz? Paham? Kemanalah risau hati ini mau dialamatkan, guys? Akhirnya saya menemukan orang yang tepat untuk tempat saya mengadukan segala kesusahan. Tunggu dulu, kalian mau tepuk tangan aja pula. Tunggulah, la ilaha illallah. Akhirnya ada orang yang merespon. Jalan berlobang ke rumah Ustadz Somad, diuruskannya aspal. Mati lampu di pesantren di Indragiri Hulu waktu kami ke sana, diteleponnya langsung PLN. Dan kami sudah berkeliling di Indragiri Hilir, Tembilahan, ke pulau-pulau sejak tahun 2017-2018. Orang itu bernama Abdul. Apa pula Abdul Somad? Itu namaku. Abdul. Alhamdulillah. Jadi segala beban di pikiran saya ini udah agak berkurang sedikit. Mudah-mudahan didudukkan Allah lah Bang Abdul Wahid jadi gubernur Riau. Kalau duduk dia, ringan beban saya, mudah saya mengadukan masalah umat ini. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Masjid kami tak pernah didatangi dai karena masjidnya tidak ada kotak infak. Jangankan bersedekah, kontak sedekahnya pun dilarikan pencuri. Masyarakatnya susah-susah, tak sampai gas ustadz-ustadz ke masjid kami. Tolonglah Pak Ustadz. Kalau duduk Bang Abdul Wahid, saya tinggal telepon Bang Abdul Wahid, tolong kirimkan dai-dai ke Masjid Surau Langgar Musolla, program Pemprov pemerintah Provinsi Riau. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tanpa saya harus menghadap ke Kabak Kesra, tanpa saya harus menghadap ke kepala dinas, kepala bandar, kepala kantor, kepala atau tak ada kepala, tanpa saya harus datang mengemis membawa proposal, saya bisa langsung datang ke orangnya, bicara. Kenapa? Karena Bang Abdul Wahid tamat UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah, jiwanya pendidik. Dia seorang dai dan dia alumni pesantren Candong Inya Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jelas? Kalau ada yang bertanya nanti kenapa Abdul Somad itu ikut-ikut Bang Abdul Wahid, bisa dijawab? Bisa? Jangan nanti tak bisa jawab. Kenapa Abdul Somad itu Abdul Wahid? Mungkin karena mereka sesama Abdul. Itu ya juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya jelaskan ke orang Dumai supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau mau menolong Riau supaya Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, supaya dakwah terus berlanjut, supaya ustadz-ustadz sampai ke pedalaman, masuk ke hutan, bisa tertolong pondok pesantren tanpa birokrasi yang sulit, susah, jelimet, payah. Insya Allah dengan duduknya Bang Abdul Wahid, ringanlah beban Abdul Somad. Nanti kalau duduk dia jadi gubernur bulan 27 mencucu, 28 duduk, 29 agak gemuklah badan saya ini sedikit. Lepas beban-beban pikiran. Ustaz Somad, ini ada jamaah sakit, tak sanggup bayar ambulan. Saya tinggal lapor, Bang Abdul Wahid, siapkan kartu sehat, kartu sakit, kartu mati. Keluar kartu sehat. Nah, yang sakit-sakit, yang mati-mati, insentif tunjangan untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Setuju? Nah, banyak juga penggali kubur hadir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, guru fisika angkat PNS
guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru mengaji yang mengajar alif bata di surau, alif di atas, alif di bawah, i alif depan o. Berarti udah tua kalian. Anak zaman dulu mana, anak zaman sekarang mana tahu alif di atas a. Ini mim date mata ya bawati. Banyak juga orang yang seumuran saya. Ya umur-umur 27 lah. Kalau anak sekarang nggak tahu dia itu menghijau alif di atas, alif di bawah i. Yang tahu dia a bataba tatata batata basaba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, Abdul Somad diangkat jadi kepala dinas. Rupanya kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, Abdul Somad dapat proyek pengaspalan jalan ke Dumai. Aku tetap seperti yang dulu, Besti. Enggak ngaruh apa-apa sama saya, tapi beban dakwah ini terasa ringan insya Allah. Maka kalau jamaah ini percaya, kalau jamaah ini masih percaya, tunjukkan kepercayaan itu tanggal 27 November 2024 hari Rabu pagi. Masuk ke TPS, jangan sampai ketiduran makan lontong sayur ketupek gulai paku. Cucuklah, langsung pilih. Yang tua-tua, yang muda jangan berkelahi. Yang muda pilih Bang Abdul Wahid, yang tua pilih Pak SF Haryanto. Yang anak-anak jangan mencucuk, umur kalian belum cukup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tengok di situ ada gambarnya. Sini udah ada. Masya Allah, cocok. Ada gambar saya di situ. Tolong gambar nih habis acara dijaga baik-baik. Bisa? Panitia Tablik Akbar Bukit Gelanggang Dumai, tolong jaga baik-baik. Jangan kalian injak-injak, kalian serak. Pas pula kalian duduk pas di muka aku. Jangan gambar nih kalian buang-buang. Karena kemarin bekas pilek itu ku tengok banyak yang dibuang, dijadikan penutup WC di tepi sungai. Pas pula pintunya itu coblos nomor, kata dia. Nyangka aku tahu aja. Kalian kiki-kiki aja, aku yang bercakap. Kiki-kiki. Udah berapa lama saya tak ke Dumai? Hah? 4 tahun. Tapi rasanya kita tiap hari berjumpa. Di mana kita jumpa? Di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tabarakallah. Saya 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon maaf kepada masyarakat Dumai. Maukah orang Dumai memaafkan saya? Maukah orang Dumai memaafkan saya? Maukah orang Dumai memaafkan saya? Alhamdulillah. Daripada saya cari orang Dumai di padang mahsyar, sedangkan di padang panjang aja payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada rumah, tidak ada kantor. Wa takunul jibalu kal'ihnil mawfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibayak, Gunung Merapi, Gunung Kelut macam bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus dengan angin yang cepat. Mana raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang kaya, semuanya terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Ibu kalau punya tetangga yang sombong di Dumai ini, besok ambil bulu kambing. Mana dia yang sombong? Hembuskan bulu kambing. Keluar 2 mata setan itu.
Itu adalah kamera drone. Lambaikan tangan semua ke drone. Telunjuk saja. Agak-agak setengah jam lah. Jangan lama kali, basah ketiak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Begitu cara ngusir drone, hilang dia kan? Disolawatkan, hilang dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di padang mahsyar panas terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun, tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama dapat tempat berlindung, yang pertama dapat tempat bernaung, imamun adilun, pemimpin yang adil, bukan ustadz, bukan ulama, pemimpin yang adil. Kita doakan Bang Abdul Wahid jadi pemimpin yang adil. Apa kata dia tadi? Kalau saya salah, tolong saya diluruskan. Kalau saya silap, Ustadz Somad yang akan meluruskan. Mendengar dia bercakap begitu, saya pula yang cemas. Duduk nanti dia jadi gubernur, setiap dia salah, saya disalahkan orang. Insya Allah kita bersama akan mengawalnya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang dicari Ustadz Somad itu lagi? Ustadz Somad itu mau jadi apa? Ustadz Somad itu mau jadi apa sebetulnya? Aku tetap manusia, bodoh. Mau jadi apa lagi? Terus yang Ustadz inginkan itu apa? Sholat sudah, puasa sudah, ceramah sudah, tabligh akbar sudah. Tapi tidak semua masalah selesai dengan ceramah. Ceramah bagus, khutbah mantap, maulid Nabi keren, Isra Mi'raj. Tapi tidak semua masalah selesai dengan ceramah, Wak. Mana contohnya? Contohnya orang jual khamar di pinggir jalan. Buat lapak dia pinggir jalan jual khamar. Bisa dilarang dengan ceramah? Datang saya ceramah ke tempat dia jual khamar. Ya ayyuhallazina kafaru. Apa kata dia? Dia muncung kau. Pergi kau ke masjid sana, ceramah sana. Tapi kalau dapat pemimpin yang adil, tidak perlu dengan ceramah, tak perlu dengan khutbah, tak perlu dengan ayat, tak perlu dengan hadis. Cukup dengan peraturan daerah, pergub, peraturan gubernur, penjual khamar tutup. Bisa atau tak bisa? Dengan segenggam kekuasaan, satu tanda tangan, anak yatim ditolong, panti jompo ditolong, janda-janda yang tua-tua tertolong semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Riau ini provinsi yang kaya apa miskin? Minyaknya di bawah, minyak terbaik, minyak Minas. Lewatnya minyak Minas itu di mana? Dumai. Dumai dapat apa? Ini duit minyak ini dibawa ke Jakarta. Dumai cuma tempat lalu lalang. Putih biji mata orang Dumai nengok minyak lewat. Masuk saya ke pelabuhan Dumai, ditunjukkan ke saya, Ustadz Somad, minyak itu diisap dari dalam macam dodol, diolah
sampai kepada yang paling mahal, sampah-sampahnya dibawa ke Jepang untuk buat fiber. Itu semua Dumai dapat apa? Dapat asapnya. Duit diambil Jakarta. Siapa yang kita harapkan mengambil duit di Jakarta? Gubernur yang berani mengambil duit itu ke Jakarta. Dan insya Allah Bang Abdul Wahid sudah 5 tahun jadi anggota DPR RI. Dia sudah malang melintang di hutan beton Jakarta. Tahu dia mana kementerian-kementerian, tahu dia mana menteri-menteri. Insya Allah dia akan memperjuangkan duit Riau, dijolok ke Jakarta, dibawa balik pulang untuk memperjuangkan Riau. Insya Allah Riau ini lebih kaya dari Malaysia, lebih kaya dari Brunei Darussalam, lebih kaya dari Saudi Arabia. Kalau duit Riau ini untuk Riau, itu di jalan itu terpleset orang semua. Kenapa? Keramik semua. Emak-emak mau ke pasar habis jungkir balik semua nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaupun kita sebagai orang Riau bermurah hati, dipakai duit kita untuk membangun Pulau Jawa, dipakai duit kita untuk buat jalan tol, tapi kalau bisa janganlah habis-habis sekali. Betul? Bagi-bagi juga lah untuk tanah nenek moyang kami yang diberikan Allah berkah naik ke atas. Itu hanya bisa diperjuangkan oleh gubernur yang muda, yang berani untuk menolong masyarakatnya, insya Allah. Amin ya rabbal. Takbir. Biasa kalau saya bertakbir itu ceramahnya udah setengah jam. Tadi saya mulai kan jam 9.15. Sekarang udah jam 10 kurang 15. Itu maka saya bertakbir. Jadi kalau perhatikan, kalau saya ceramah udah mulai takbir, itu berarti udah setengah jam. Itu saya tinggal mendengar bunyi jawabannya. Kalau macam itu tadi jawabannya kuat, itu pasti tahan agak 2 jam lagi. Tapi kalau pas saya bertakbir, takbir, Allahu Akbar, itu artinya terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai, mau pulang. Udah disenggol-senggolnya kawan, pulang kita. Jangan payah parkir penuh, kita duduk aja dulu. Aku pun mau pulang, dari lupa pula aku makan tadi, mau makan. Udah biarkan aja lo Ustadz cakap macam, anggap aja di radio rusak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Acara nikah acara yang sakral, acara nikah menyebut nama Allah, acara nikah ikut sunnah Rasulullah, tapi diisi dengan acara judi dan mabuk-mabukan sakau sampai jam 12 malam. Betul? Ini tidak bisa dengan ceramah, ini tidak bisa dengan tausiah, ini tidak bisa dengan khutbah. Ini bisa diberantas dengan kekuasaan. Nikah anak, diundang penyanyi dangdut, pentasnya tinggi, di bawah atu-atu, mengangu, menengok artis dangdut menitik air liu, balik ke rumah menitik air mata. Ini tidak selesai dengan tausiah, ini tak selesai dengan tabligh akbar. Ini hanya bisa diselesaikan dengan segenggam kekuasaan di tangan orang yang baik, insya Allah. Amin ya rabbal.
Kenapa semangat betul Ustadz Somad Tabligh Akbar malam ini? Saya semangat karena hadir Ketua DPRD Dumai. Saya semangat karena hadir anggota-anggota Dewan yang punya kekuasaan. Pakai kekuasaan kalian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti sesudah pensiun barulah datang ke masjid, barulah semangat. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz Somad? Bapak masih anggota dewan, sudah gak dipilih lagi. Udahlah Pak, istighfar aja lah Pak. Malaikat maut udah di bukit kapur. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Boleh saya bacakan kertas curhat jamaah ini? Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik, rekam, catat nomornya. Ada anak hafal Quran 30 juz namanya Khairun Nisa. Dia sudah menunggak 2 tahun tak bisa bayar uang pesantren. Padahal hafal 30 juz. Orang mana ini? Tak usahlah aku sebutkan nama daerahnya. Masih Bumi Lancang Kuning, saudara kita orang Riau. Apa yang terjadi? Santri ini tidak bisa keluar dari pondok karena masih ada sangkutan ke yayasan. Bagi yang mau menolong, hubungi Ustazah Khadijah Az-Zahra. Oh, bukan istri saya. Istri saya Fatimah Az-Zahra. Nomornya 0813 7834 2198 0813 6545 4504. Kalaulah Gubernur Riau namanya Bang Abdul Wahid, selesai masalah ini. Tinggal saya datang, Bang Abdul Wahid itu ada, tak perlu dicakapkan. Kenapa? Karena pondok pesantren, guru agama, penghafal Quran memang masuk dalam program-program beliau. Ya Allah, dudukkanlah Bang Abdul Wahid jadi Gubernur Riau ya Allah. Biar jangan lagi ada anak Riau. Anak Riau penyumbang devisa terbesar, penyumbang minyak terbesar. Dari dalam tanahnya minyak, dari atasnya minyak, di bawahnya minyak bensin, minyak pertamak, minyak solar, di atasnya minyak sawit dan minyak jelantah. Tapi anaknya 2 tahun nggak hafal Quran 30 juz, nggak bisa bayar uang sekolah. Sedih atau tak sedih? Ini anak kita, ini orang Riau, Bumi Lancang Kuning yang kaya raya. Sultan Siak Sri Indrapura menyumbang 11 juta gulden emas untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang terjadi. Malu tidak jadi orang Riau? Ini kalau ceramah saya malam ini ditonton jamaah yang ada di Malaysia, di Brunei, di Sabah, di Sarawak. Apa kata mereka? Oh, begitu orang kampung Ustadz Somad. Ya, kata dia. Tolong yang ini nanti jangan diupload ya. Aku menjaga harga diriku juga ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi Bapak Ibu paham semua. Apa itu Ustadz kok dukung-mendukung? Kenapa Ustadz dukung-mendukung? Ya, apa salahnya mendukung istri? Kenapa Ustadz kok dukung-mendukung masalah politik? Kita tinggal di negara demokrasi. Kita bukan tinggal di kerajaan, kita bukan tinggal di kesultanan, kita tinggal di demokrasi. Negara demokrasi bebas dukung-mendukung karena kita adalah masyarakat Indonesia, Republik Indonesia. Terserah, kita bukan sedang perang, kita sedang menunjukkan ide dan gagasan-gagasan. Ini calonku, mana calonmu tuh? Betul? Kenapa kita mesti berkelahi bertengkar?
menjelang 27 November, jangan kelahi. Siap jaga pilkada damai, siap jaga pilgub damai. Tapi dia mengejek aku, Pak Ustadz. Senyumin aja besti. Dilemparnya aku pakai batu, Pak Ustadz. Lempar pakai bunga. Udah 2 kali aku dilemparnya pakai batu, Pak Ustadz. Lempar pakai bunga 2 tangkai. Sudah 3 kali saya dilemparnya, Pak Ustadz. Untuk yang ketiga ini, lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Apa pula setuju? Setuju-setuju aja jamaah. Enggak ada gunanya berkelahi. Menang jadi arang, kalah jadi enggak ada gunanya. Kita jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Dumai? Siap jaga Riau? Siap jaga Indonesia? Takbir. Masih kuat takbir orang. Kira-kira kalau ceramah saya sejam lagi masih sanggup? Ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku tak sanggup. Saya keluar rumah jam 4 subuh tadi. Jam 4 subuh pergi ke Masjid Muwahhidul Ummah baca kitab Riyadhus Shalihin. Habis itu langsung ke Pasir Pangarayan, pengajian peletakan batu pertama. Habis itu langsung ke Duri tablik akbar. Ini tablik akbar lagi ke Dumai. Kalau ku teruskan, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harimau mati meninggalkan Gading. Saya sengaja, jamaah ini masih sadar atau tidak? Harimau mati meninggalkan Belang. Gajah mati meninggalkan Gading. Gubernur mati meninggalkan. Apa yang kau tinggalkan wahai gubernur-gubernur? Waktu Abdul Somad dulu berangkat ke Mesir, mana gubernur yang berkuasa? Kenapa Ustadz sakit hati? Betul, aku sakit hati karena aku berangkat tak ada dikasihnya duit. Padahal bukan duit dia. Coba kalau dikasihnya duit negara waktu itu, pakai APBD, pakai Basnas, apakah rugi gubernur membiayai saya kuliah ke Mesir? Enggak ada ruginya sama sekali. Coba kalau saya waktu berangkat dulu dibiayainya pakai APBD, pakai Basnas, sekarang saya pulang ceramah, dia tinggal mendapatkan amal jariah, tapi tidak mereka lakukan. Insya Allah Bang Abdul Wahid duduk jadi gubernur, dia akan memberikan beasiswa dengan APBD Riau, insya Allah. Jangan sampai adik-adik saya alumni Mesir, alumni Al-Azhar mengalami kesulitan, kesusahan macam saya dulu. Jangan sampai adik-adik saya pulang naik pesawat termurah, transit Saudi, transit Riyadh, transit sini, transit Bangkok, akhirnya pulang naik speed, hilang barang-barang di Dumai. Saya mau adik-adik saya berangkatnya dilepas gubernur, pulangnya disambut di airport. Jangan macam Abdul Somad, pergi tak dilepas, pulang tak dijemput. Ustadz jelangkung. Adik saya dari Dumai, dari bumi lancang kuning, jangan lagi mengalami kepahitan-kepahitan hidup macam saya. Saya tidak mau adik saya pulang bingung mau kerja di mana. Bang Abdul Wahid dirikan TK Quran Riau, SD Quran Riau, SMP Quran Riau, SMA Quran Riau, Universitas Al-Quran Riau, alumni-alumni Al-Azhar, alumni Tarim Yaman, jadikan dosen, jadikan pegawai. Tak bisa jadi pegawai honorer, tidak bisa juga, terserah lantas apa namanya. Yang penting pakai jabatan kekuasaan. Tidak lagi ada anak Riau mencari sesuap nasi keluar dari bumi lancang kuning ini. Setuju? Jelas? Nanti kalau ditanya orang, kenapa Abdul Somad itu mendukung Abdul Wahid? Latah. Kenapa Abdul Somad itu mendukung Abdul Wahid? Entahlah, mungkin dia mau tampil fotonya aja sama orang bertiga. Ini jamaah sudah jelas semuanya. Ajak suami. Ibu bisa ngajak suami? Ajak suami, Bu. Bang,
pilih nomor 1. Kalau tidak, bapak ajak istri, bisa? Yang jawab yang belum berbini pula. Kalau tuan makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau kalian tak bisa ngajak bini, berhenti jadi laki-laki. Potong burung kalian tuh kasih ke ayam. Setuju? Masa bini kau pun tak bisa kau ajak? Ajak bini, ajak laki, ajak adik, ajak abang, ajak ipar, ajak menantu. Kau menantuku, pilih nomor 1. Kalau kau macam-macam, ku ambil anakku balik. Setuju? Masih ada 40 hari lagi menjelang 27 November. Masih ada 40 malam lagi kita bertahajud, bermunajat, usolli sunnatal hajat. Kenapa malam ini Dumai tak berbintang? Karena bintang sudah turun semua ke Bukit Gelanggang. Sampai tetes darah terakhir, sampai ke pintu TPS, sampai pagi Rabu di pintu TPS pun masih bisa mengajak orang. Pintu TPS banyak, tanya kau nomor berapa? 1. Usahakan pintu yang di tengah, tanya kau nomor berapa? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kau nomor berapa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan usaha kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikut kampanye ini bukan tanpa resiko. Saya kalau mau tenang-tenang, nyaman-nyaman, bagus saya tidur di pondok. Tapi dengan ikut ini, dicaci maki, diejek-ejek, dibuli. Kalau dulu waktu pilpres yang membuli saya orang Jakarta, buzzer-buzzer yang tak saya kenal. Tapi dengan ikut menyuarakan Bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup, orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tapi bagi saya tak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa akan datang. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Facebook, baca di Instagram, baca di YouTube, orang mengejek saya, mencaci maki saya, jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balaskan di 27 November. Cucuk lubang hidung Bang Abdul Wahid. Siap? Jangan marah-marah. Kalau ibu nanti pulang suaminya marah-marah, aku marah, aku emosi. Kenapa mereka ngejek Ustaz Abdul Somad? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, sampai ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saya bacakan kertas ini lagi? Berapa banyak kertas itu Pak Ustadz? Jelas saja banyak, orang kantongnya banyak. Siji, loro, telu, papat. Sada, 2, tolu, opat. 1, 2, 3, 4. Rupanya kalau habis makan gulai patin ini lancar bahasa Inggris kita. Ini agak panjang ceritanya. Bisa dengar baik-baik? Fokus ya. Saya pernah dititipi bayi. Mulai hamil 8 bulan ibu bayi itu sudah menitipkan anaknya ke saya. Nanti kalau anak ini lahir, ku kasihkan ke kau merawatnya. Singkat cerita Pak Ustadz, lahirlah anak itu. Saya kasih nama Afifah Khairun Nisa. Afifah artinya perempuan yang menjaga kehormatan. Khairun Nisa, sebaik-baik perempuan. Setelah 40 hari, orang tua bayi itu pulang ke kampungnya. Dan bayi yang bersama saya itu 3 bulan. Setelah 3 bulan sakit, dia pun meninggal Pak Ustaz. Ibu dari bayi itu juga tak lama setelah 1 tahun meninggal juga Pak Ustaz. Lalu pertanyaannya, nanti di akhirat bayi itu ikut siapa Pak Ustaz? Kan aku yang menjaganya, yang membesarkannya. Lalu nanti di akhirat bagaimana kalau anak bayi itu ikut ibu kandungnya?
Ibu yang punya anak angkat, jangan khawatir, jangan cemas. Karena kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau ibu cinta kepada anak angkat ibu, walaupun dia tidak lahir dari rahim ibu, tapi dia lahir dari hati ibu, ibu akan bersama dengan dia di surga nanti insya Allah. Orang sebanyak ini bisa datang ke Bukit Gelanggang. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Ada pembagian sembako ini? Ada dikasih duit ini? Yang membuat orang datang seramai ini karena la ilaha illallah Muhammadur. Tadi waktu saya makan di rumah singgah Ustadz Somad, ini kondisi Bukit Gelanggang sekarang. Orang sudah berkumpul sejak petang tadi Ustadz Somad. Hampir saya melelehkan air mata, udah mau nangis saya. Cuman saya tengok banyak ibu-ibu, nggak jadi. Saya jaga, saya mau menunjukkan diri saya tegar. Tak jadi saya menangis. Kenapa Ustadz menangis? Karena yang datang ini adalah orang yang datang karena kasih sayang. Bersama kita di Bukit Gelanggang ini karena Allah. Bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua yang kau inginkan, semua yang kau rindukan, semua yang kau cintakan, kau akan berjumpa di surga nanti. Betapa sakitnya Zainuddin ditinggalkan Hayati. Apakah bertemu mereka di surga nanti? Nggak tahu juga. Hayati kan udah nikah sama Aziz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang jatuh cinta tapi tak tersampaikan di dunia, untuk mereka yang sempat mencintai berkasih sayang, dijaganya dirinya dari yang haram, tak kesampaian di dunia, disampaikan Allah di akhirat, di surga disediakan Allah bidadari-bidadari. Tapi begitu disakasi bidadari, maukah engkau bidadari ini? Apa kata Kais? 1000 bidadari tak bermakna di hatiku, yang kucari hanya Laila. So sweet bestie. Laila itu artinya malam, karena kebetulan lahirnya waktu malam. Maka Laila. Mohon maaf Ibu Laila, jangan tersinggung. Kau kenapa dikasih Laila? Karena aku hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Tapi kalau bapak itu pakai celana pendek, lain pantunnya. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fitnah akhir zaman luar biasa. Betul? Dulu zaman atuk kita, orang kalau mau main judi keluar rumah, nyari kawan, berempat, berjudi, pakai taruhan. Zaman sekarang kunci pagar, kunci pintu, kunci kamar, main judi di kamar. Namanya judi. Duitnya dari mana? Pinjaman. Dapat duit main-main, namanya game. Takut sama bini, ada bini satu lagi namanya bini. Tahu semua orang ini. Dunia ini udah mau kiamat, Bu. Udah mau kiamat, Pak. Siapa yang bisa menjaga kita? Yang bisa menjaga kita adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bapak punya istri yang selalu bertanya,
Abang sedang di mana, pulang jam berapa, baju koko yang kukasih kenapa tak kau pakai sembayang, kain sarung kenapa ku tengok tak kusut. Itu bukan istri, Pak. Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pulang dari sini bilang sama ibu, kau adalah bidadari surga. Kalau bahasa orang Dumainya, you are my angel. Tapi aku gemuk, Bang. Kau bidadari surga yang diturunkan dekat restoran. Kalau bapak masih punya istri, bertanya kau pulang jam berapa, kenapa kau tak sembahyang, kenapa kau main gaple, kenapa kau cuman mancing, jangan dikubur sebelum mati. Kalau ibu punya suami, lalu kemudian merepet, kau kenapa cuman sibuk dengan skincare, muka kau putih, leher kau hitam, lama-lama aku tengok macam zebra. Maka sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang beruntung, orang Dumai. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum berlaki kalian. Tapi kita tengok yang bilang amin ini udah bercucu-cucu semua. Saya mendengar ketawa-ketawa dari atas nih. Ingat saya waktu meruqyah dulu. Saya waktu meruqyah begitulah bunyinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi malam ini ketawanya karena bahagia. Bahagia kita bukan karena minum khamar, bahagia kita bukan karena makan kecubung, bahagia kita bukan karena ganja, bahagia kita karena berkumpul dengan orang-orang baik. Bahagia kita bukan karena dosa dan maksiat. Ya Allah, malam ini kami berbahagia, kami berkumpul dengan dua Abdul, Abdul Somad dan Abdul. Ibu yang punya laki Abdul, daftarkan segera ke IAAI, Institut Abdul Internasional. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak senang malam ini? Ibu senang malam ini? Saya bahagia malam ini, terobati kerinduan saya ke Dumai. Saya dulu berangkat dari Dumai, keluar dari ngajar di UIN jam 1 siang. Waktu itu pengaspalan, pengecoran jalan lintas timur, tak bisa lewat dari Duri, mesti memutar ke Sungai Pakning yang jaraknya lebih memanjang 100 km. Berputar. Singgahlah saya ke satu masjid. Di masjid itulah menumpang mandi di masjid. Jadi Dumai ini menjadi kenangan. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Jadi walaupun tadi kenangan awalnya karena hilang tasku, ku ingat kali tasku, tapi juga kenangan-kenangan yang baik di Dumai ini. Mudah-mudahan di masa akan datang Dumai tetap dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dumai adalah kota pelabuhan. Semua yang datang dari Malaysia, dari Singapura, datang melalui pelabuhan Dumai, tempat orang menggantungkan hidup bekerja. Kebun-kebunnya ada, sawit karet. Kotanya dihuni oleh berbagai macam suku dan bangsa. Itu maka tadi waktu di pembukaan saya buka dengan don sana ambo kasadonyo, ado urang awak, biado halak ita sasudena. Ada juga oras be, habis boras tinggal cabe. Kumaha atu damang, ada juga orang Sunda. Pripun kapare ape podo kabeh mlebu nang surga. Ada juga orang Jawa. Mau orang Jawa ketawa bukan sembarang ketawa, ketawa sambil makan daun katu. Semua orang Jawa insya Allah milih nomor. Saya tak ada ngomong gitu, orang ini aja nyambung. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai memotong daun katu. Batak bukan sembarang batak. Semua batak milih nomor.
Rendang bukan sembarang rendang. Rendang dipakai membeli sepatu. Padang bukan sembarang Minang. Orang Minang juga pilih nomor. Apa lagi mau dibuat nanti? Melayu. Agak payah sedikit. Baju bukan sembarang baju. Baju bergambar si daun katu. Melayu bukan sembarang Melayu. Melayu memilih nomor. Apa lagi? Aceh. Duit receh bukan sembarang duit receh. Duit receh dipakai untuk membeli sepatu. Aceh bukan sembarang Aceh. Aceh tetap memilih nomor Puhaba. Pajobu. Saya cuma itu aja tahunya. Puhaba sama Pajobu. Puhaba artinya apa kabar, Pajobu makan. Jadi begitu udah apa kabar langsung makan. Saudara, Banjar. Tikar bukan sembarang tikar. Tikar dipakai menyimpan sepatu. Banjar bukan sembarang Banjar. Banjar juga memilih nomor. Apa lagi? Kumis bukan sembarang kumis. Kumis tipis. Kumis bukan sembarang kumis. Kumis panjang digigit-gigit. Bugis bukan sembarang bugis. Bugis memilih Abdul Wahid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga ini semua, pilihan kita, ijtihad kita, istikharah kita, setelah itu kita serahkan pada Allah. Berapapun dibayar orang, kita tidak akan jual. Betul? Sekali satu tetap. Berapapun disogok orang, 27 pagi Rabu datang serangan fajar. Orang Dumai setia-setia. Orang Dumai kaya-kaya, dibayar orang 50.000. Wih, 500.000 upil, 5 juta telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang ngasih serangan fajar 5 juta. Gimana nih Ustaz? Sekali haram tetap haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz? Sekali haram tetap haram. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Katanya haram. Katanya haram. La ilaha illallah. Lemas aku jadinya. Mau juga dia ngambil duit haram itu rupanya. Ambil duitnya jangan dikasih makan ke anak bini. Ambil duitnya jangan dibelikan ke pakaian. Ambil duitnya jangan belikan ke makanan. Ambil duitnya jangan belikan ke rumah. Tapi diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Posyandu boleh apa tak boleh? Masjid boleh apa tak boleh? Pesantren boleh atau tak boleh? Kumpulkan duit dari calon-calon yang menebar money politik, bawakan ke pondok pesantren, kasihkan. Itu ada pondok pesantren Yayasan Imam Abu Yazid Al-Bastami yang sedang perlu pembangunan. Bawakan ke sana. Tapi mau ngasihnya kasihkan aja langsung. Jangan pakai mukaddimah. Mohon maaf Pak Ustadz, ini ada beberapa duit haram ini mau kami serahkan. Kasihkan aja langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari yang haram-haram ini insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa membawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang. Setuju? Insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jam 10:15. Saya mulai jam 9:15. Walaupun saya tak menengok jam, saya sudah tahu saya berdiri 1 jam, terasa dari kesemutannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nur
wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang adil dan amanah untuk Riau. Didudukkan Allah Bang Abdul Wahid dan Pak SF Arianto ala hazin niat untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.